teman-teman, jadi ceritanya saya ngikutin jalan dari Google Map karena saya lihat di Google Map ada jalan pintas yang menurut saya deket banget menghubungkan desa Jambe, kecamatan Jambe, Daru gitu ya, desa-desa di Jambe ke arah Korelet atau Parung Panjang, ya Pak. Nah jadi saya lihat ada banget deket gitu ya lewat sini. Di Google Map masih ada jalan, ternyata di sininya terputus teman-teman. Aduh sayang banget. Jadi saya harus muter arah. Nah ini kenapa terputus ya? Oke guys, ini jembatannya nih, kayak gini tuh. Jadi ini tuh udah dibeton. Nah itu juga udah dibeton. Dulu katanya ini duit masyarakat, cuman gak jadi, baru beton doang. Akhirnya berhenti, nggak mampu lagi kali dananya, dan pihak desa yang lain pun pemerintah nggak ada yang danain. Jadi bener-bener dari masyarakat semua katanya ini. Nah dulu katanya pakai bambu. Tahun 2015 ke bawah bisa lewat sini, tapi 2015 ke atas akhirnya nggak tahu kenapa gitu mungkin. Jadi kayak gini doang, buat orang doang lewat, motor jadi nggak bisa. Padahal andaikan motor masih bisa enak nih lewat sini, bisa nembus langsung ke sono, ke Kanapak, arah ini Korelet, Parung Panjang gitu sono. Nanti habis ini kita akan terbang pakai drone, kita lihat ya dari atas kayak gimana. Intinya ini enak banget nih kalau ada jembatannya, mudah-mudahan bisa dilihat ya oleh pihak terkait, instansi terkait, pihak desa, pihak lurah gitu. Jalannya ini udah digedein nih katanya, kata si bapak, dulunya nggak segede ini. Nah ini udah digedein nih tuh, udah lebar, mobil masuk ini sebenarnya, mobil masuk masih. Nah cuman di sininya aja nih buntu. Oke teman-teman, kita sudah mengudara nih ya, kita akan cek suasana di sini. Nah kalau sekarang ini saya posisi ada di Kecamatan Parung Panjang, Desa Jagabita. Nah di sana itu perkampungannya ya, rumah-rumah warga, dan itu aksesnya tuh, akses masuknya dari sana bisa dilihat ya, itu aksesnya lumayan gede. Sebenarnya mobil juga masuk aja sih sebenarnya. Nah jadi gini teman-teman ya ceritanya nih ya, saya tuh punya keresahan sendiri teman-teman ya. Saya kan tinggal di Daru ya, Kecamatan Jambe, Tangerang Kabupaten. Nah, nggak enaknya tinggal di sana itu, sekarang itu aksesnya minim banget buat kemana-mana gitu ya. Kalau kita kemana-mana tuh, misalkan mau ke Parung Panjang, ke BSD, ke Korelet, itu aksesnya itu lagi ya. Jalannya kayak itu doang gitu. Jadi saya tuh penasaran, ada nggak sih jalan alternatif, jalan pintas gitu yang bisa memudahkan kita buat pergi kemana-mana dengan jarak tempuh yang dekat gitu ya. Jadi nggak muter-muter, jarak waktunya juga jadi lebih singkat dan lebih mudah lah gitu. Akhirnya saya coba cari-cari jalan di Google Maps, saya belusukan ya, coba-coba cari, dan ternyata saya nemu nih sebuah jalan. Kalau di Google Maps ini nyambung teman-teman, tapi pas di realitanya pas saya ke lokasi ternyata keputus sama jembatan ini ya. Jembatannya ini nggak bisa dilewatin motor, hanya buat pejalan kaki doang. Ini sangat disayangkan banget nih teman-teman ya. Padahal kalau jembatan ini tersambung, minimal bisa dilewatin motor aja. Ini bakal bisa menyatukan 3 kecamatan sekaligus teman-teman ya. Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Legok, dan Kecamatan Jambe. Tapi sayangnya jembatannya belum kesambung ya. Nah kalau teman-teman yang penasaran nama jembatannya apa nih, jembatannya Jembatan Jawiyah Nagrog ya namanya. Nah selama ini saya posisinya kurang lebih kayak gini ya, saya buletin posisi rumah saya ini yang di bawah. Kalau mau ke arah atas ini, ke arah Legok, itu di situ ada Pasar Korelet, ada arah Bandara Budiarto ya, arah ke BSD juga bisa lewat situ, arah ke Parung Panjang. Selama ini saya tuh kalau mau ke sana harus muter dulu ya, kurang lebih aksesnya kayak gini. Nah harus muter dulu ke sini gitu. Itu kan agak jauh ya menurut saya, dan paling males itu adalah ngelewatin jalan ini teman-teman ya. Nah nama jalannya adalah Jalan Raya Kutruk Rancayuh. Nah itu paling males banget buat dilewatin. Soalnya jalanan di situ tuh aspalnya banyak yang udah kelupas teman-teman ya, dan corannya juga banyak yang udah retak. Jadi sakit gitu kalau dilewatin, terutama kalau naik motor. Ditambah di sana juga kan banyak truk-truk juga, mobil-mobil gede gitu lewat. Jadi makin ngeri gitu ya. Dan motor tuh kebanyakan lewat situ tuh belok kanan belok kiri, karena apa, ngindarin lubang-lubangnya itu, dan itu bikin bahaya juga ya sebenarnya. Makanya intinya saya paling males lah ngelewatin jalanan itu. Nah jadi saya tuh makanya lagi nyari-nyari jalan pintas biar gak ngelewatin Jalan Raya Kutruk Rancayuh itu kemana aja sih. Dan ternyata saya nemuin jembatan ini, tapi sayangnya nggak bisa dilewatin. Andaikan ini bisa dilewatin teman-teman, saya gampang banget ya kalau mau ke arah atas, ke arah Legok ya, dari daerah saya itu ya udah tinggal lewat jembatan ini aja gitu ya. Tuh lebih singkat ya, lebih simple. Terus arah ke Parung Panjang juga sama. Selama ini saya ke arah Parung Panjang biasanya lewat gini nih teman-teman rutenya ya. Kalau teman-teman lihat di Google Map kurang lebih rutenya kayak gini lah. Nah kalau misalkan ada akses ini, jalanan ini tersambung gitu ya, jembatan ini tersambung, ini jadi kayak gini doang tuh. Jadi lebih cepet ya kan, lebih motong gitu ya, jadi nggak muter-muter gitu. Makanya ini jembatan sebenarnya penting banget ya. Andaikan ini tersambung, wah bermanfaat banget buat warga-warga sekitar.
Jadi kemana-mana tuh lebih gampang, lebih dekat, lebih cepat gitu ya, lebih singkat. Dan ini pun otomatis daerah sini pun nanti bakal jadi lebih hidup ya, karena sering dilewatin orang. Dan rumah-rumah di samping jalan tadi tuh mungkin bisa buat usaha juga ya. Jadi buka lowongan kerja juga, kayak buat warung, mungkin bengkel, tambal ban gitu ya. Nah ini seberang dari kalinya ini adalah Kecamatan Legok nih. Dan kalau kita lihat di Kecamatan Legok ini juga di sini masih banyak sawah juga ya di daerah sini tuh. Nah di bawah ini ada akses jalannya nih. Jadi setelah nyebrang jembatan itu, di sini tuh sebenarnya udah ada jalan tuh ya. Kanan kiri, belok kanan bisa, belok kiri bisa tuh akses jalannya. Kalau kita lihat dari atas kayak kecil ya. Padahal tuh kalau dari darat lumayan gede. Jadi mobil juga sebenarnya masih bisa lewat situ ya, ngepas lah gitu. Tuh ya, dari arah Parung Panjang ada jalan, di Legok ini juga ada jalan. Jadi dulunya ini tuh bisa dilewatin ya. Kalau kata bapak-bapak tadi yang di sawah tuh kan, saya ketemu sama warga sekitar situ, ngobrol dikit. Di 2015 ke bawah tuh katanya dulu bisa dilewatin sama motor. Makanya kalau kita lihat tadi ada jalanan gitu ya. Nah semenjak 2015 ke atas katanya rusak dan nggak bisa dilewatin motor. Jadinya kalau kita lihat tadi jalanannya tuh jadi berumput gitu ya. Jadi banyak tumbuh rumput-rumput lagi gitu. Jadi kayak bukan jalanan ya. Nah di bawah itu tuh jalanannya tuh. Jadi sebenarnya kalau akses di sininya sih udah banyak juga, tinggal nyambungin jembatan itu aja. Kalau jembatan itu kesambung, sebenarnya akses di sininya juga udah ada, tinggal nyambung aja, tinggal make aja, tinggal lewat aja gitu ya. Nggak harus bikin akses baru lagi gitu ya, buka jalan lagi, enggak, karena emang di sininya pun udah banyak jalan. Kesana tuh bisa tembus ke arah itu tuh lapas tuh ya. Di situ ada lapas tuh yang rumah-rumah banyak yang gede-gede itu nama lapasnya Lapas 2B Ciangir ya, kalau saya lihat di Google Map namanya. Nah kurang lebih begini juga suasana di Legok ya, di daerah sini, di sekitaran sini masih hijau juga ya, masih banyak sawah, masih banyak kebun, masih asri sih sebenarnya daerah sini ya. Ya mungkin karena jarang terjamah itu kali ya, karena jarang dilewatin orang di sini, jadi ya kayak gini. Entah juga ya. Nah di sana juga ada jalan tuh teman-teman. Nah kalau teman-teman ke sana tuh juga sebenarnya bisa nembus ke akses jalanan yang Gang Kanapak itu ya. Kan di Kanapak itu ada jalanan tuh ya, ada gang gitu. Kalau datang dari arah Parung Panjang teman-teman pasti di sana tuh ketemu sama percabangan jalan ya. Nah itu belok ke kiri itu nembusnya ke jembatan ini sebenarnya bisa. Jadi saya lihat di Google Map bisa nembus ke situ. Ya semoga video saya ini bisa nyampe ya teman-teman, ditonton oleh pemerintahan di sana gitu ya, kepala daerahnya atau kepala lurahnya gitu. Mudah-mudahan mereka tergerak ya buat memperbaiki jembatan itu, karena jembatan itu benar-benar penting banget ya, membuat akses baru biar mempermudah warga sekitar dan pastinya memajukan daerah sekitar juga ya. Nah kalau teman-teman lihat di sana itu ada tanah yang lagi cut and fill, di sana itu adalah Kecamatan Jambe teman-teman. Pas banget ya, jadi di jembatan itu tuh pertigaan antara 3 kecamatan ya. Makanya kalau ada jembatan itu akan semakin mempermudah warga antara 3 kecamatan itu untuk saling bersilaturahmi. Dan di sana juga ada lahan yang lagi di cut and fill itu tuh bukan buat perumahan loh teman-teman, itu buat makam. Jadi di Jambe itu ada 2 makam modern yang besar. Nanti deh ya, di next video akan kita bahas tentang 2 makam itu. Di sana juga ada modern Cilejit. Jadi modern Cilejit pun nanti kalau mau ke Legok, ke Pasar Korelet jadi lebih dekat ya kalau jembatan ini nyambung gitu. Ya saya tadinya juga pengen open donasi ya, tapi ya saya nggak pede ya kalau open donasi. Ya saya masih kecil YouTube-nya, yang nonton video ini juga nggak seberapa. Ya pasti nanti nggak ada yang donasi gitu teman-teman ya. Tapi buat teman-teman kalau misalkan banyak yang tergerak untuk membantu, untuk mendonasikan hartanya untuk jembatan ini, ya boleh aja komen di bawah ya. Kalau rame mungkin nanti saya pertimbangkan untuk open donasi gitu ya. Jadi amal jariah buat teman-teman semua yang menyumbangkan hartanya untuk jembatan ini ya. Selama jembatan ini dipakai, semoga pahalanya terus ngalir ke teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, masih hijau banget ya teman-teman, masih potensial banget ke depannya. Di sini sawah masih luas banget, potensial buat dijadiin kota mandiri ya. Saya takut ada senengnya sih. Kota mandiri pasti akan nular ke sini, karena sekarang perluasan kota mandiri BSD aja udah deket banget sama Parung Panjang, dan ini pun Parung Panjang pun udah banyak ya dibangun rumah-rumah mewah, semi kota mandiri juga banyak. Jadi kedepannya sih saya takut ya, di sini pun nanti bakal jadi kota mandiri. Takutnya itu adalah ya sawah-sawah di sini akan hilang gitu ya. Otomatis kekuatan daya tahan pangan warga sekitar pun berkurang. Sawah-sawah yang dulunya banyak, ya mau makan tinggal panen, beras tinggal panen, akhirnya harus beli gitu ya ketika dijadiin nanti perumahan atau kota mandiri gitu ya. Tapi ada senangnya juga, senangnya ya otomatis nanti akan banyak akses baru di sini gitu, akan lebih maju. Jadi serba salah sih saya juga. Ya udah, mungkin bahasan saya dari
video ini aja teman-teman ya, tentang jembatan ini. Asli jujur saya tuh gemes sebenarnya, kalau saya banyak duit sih gak usah bikin video ini ya, saya langsung aja bikin jembatannya, karena jembatannya itu sebenarnya juga udah ada pondasinya loh, jadi nggak terlalu mahal juga sebenarnya buat bikin jembatan ini, karena ya itu dia pondasinya udah ada dari warga sekitar dulu patungan, jadi paling tinggal nyambungin jembatannya aja ya, entah itu pakai kayu atau pakai besi biar lebih kuat gitu ya, atau bahkan dicor sekalian. Itu aja sih sebenarnya, paling habis puluhan juta lah ya, nggak nyampe ratusan juta. Tapi gimana lagi kalau duitnya nggak ada ya tetap aja nggak bakal bisa terrealisasi ya. Makanya saya bikin video ini ya, setidaknya mudah-mudahan dengan video ini bermanfaat gitu ya, bisa nyampe ke pemerintahan sekitar, atau mungkin para donatur, teman-teman yang dermawan, para sultan ya, pengen mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang baik, bisa nih ya dengan membangun jembatan di sini. Oke, mungkin itu aja video dari saya teman-teman ya. Nah, di bawah ini tuh bapak-bapak yang tadi saya ajak ngobrol. Pokoknya mudah-mudahan ya dengan ada video ini bisa jadi pembawa perubahan ya untuk bapaknya dan keluarga dan warga-warga sekitar. Amin. Ya udah teman-teman, makasih buat yang udah nonton. Dadah. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me